Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sekali lagi menaikkan syukur kehadirat-Mu atas segala anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Tuhan, pada hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan yang diberitakan bisa jatuh di tanah yang subur, sehingga memberkati kami, membuat kami bertumbuh. Tuhan tolong hamba-Nya yang sederhana, pakai menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Saya juga tidak lupa menyampaikan shalom bagi para pendengar di rumah. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, gereja kita masih merenungkan satu tema, yaitu mengenai disiplin. Hari ini kita memikirkan disiplin di dalam memberikan persembahan yang diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disiplin itu bisa dikatakan selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, selalu cuci tangan. Jadi kalau kita belum mendapat suntikan vaksin, ya kita menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan. Itulah vaksin sementara untuk menjaga kita jangan sampai kena ketularan COVID-19. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, orang yang terus-menerus melakukan hal itu namanya orang yang mempunyai disiplin. Jadi disiplin itu selalu berjaga-jaga, terus-menerus melakukannya. Kalau tidak disiplin, kadang-kadang pakai, kadang-kadang tidak, kadang-kadang cuci piring, kadang-kadang cuci tangan, kadang-kadang tidak cuci tangan, kadang-kadang jaga jarak, kadang-kadang tidak jaga jarak. Itu artinya tidak disiplin. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kalau kita menerapkan disiplin di dalam memberi persembahan? Ya, sudah pasti dan sangat sederhana. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, ada yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sebenarnya persembahan ini sudah dilakukan sejak Adam dan Hawa mempunyai anak. Bagaimana Kain memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagaimana Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kalau kita belajar dari Alkitab, mereka datang kepada Tuhan, ada sesuatu yang dipersembahkan. Jadi tidak datang kepada Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu zaman Tuhan Yesus, persembahan itu sudah dalam bentuk uang. Padahal dulu ada hasil kebun, ada anak domba, anak lembu, ada burung tekukur. Tapi kemudian disederhanakan menjadi uang. Kalau kita memberikan persembahan misalnya binatang, binatang itu harus diperiksa, tidak boleh ada yang cacat, harus yang sehat, harus boleh dikatakan sempurna, baru boleh. Kadang-kadang ada keluarga-keluarga mau memberikan persembahan dari rumah baik, tapi ketika di perjalanan, binatang ini luka. Ketika mau dipersembahkan, tidak boleh. Dibawa pulang lagi, repot. Jadi akhirnya apa? Akhirnya barangkali dikasihkan kepada orang atau dijual murah. Dan keluarga itu di dalam memberikan persembahan harus beli lagi binatang yang sudah memenuhi syarat. Hal ini membuat bangsa Israel menjadi repot.
Sehingga akhirnya barangkali mereka ini mengadakan rapat, berunding bagaimana kalau memberikan persembahan uang. Dan rupanya banyak yang setuju. Jadi persembahan itu diganti dari binatang, hasil ternak, atau minyak, ya, diganti dengan uang, saudara. Nah, uang yang dipersembahkan kalau lihat ya di dalam Alkitab nanti itu ada disebut kotak. Tapi kok di sini bukan kotak, ya. Jadi persembahan itu ini seperti sangkakala. Ya. Jadi kalau dilihat penuh itu di atasnya lubangnya agak besar terus mengecil, di bawahnya itu membesar, saudara. Ya. Tapi inilah tempat persembahan yang dipakai pada waktu zaman Tuhan Yesus. Saudara, ada cerita tukang kerupuk. Ya. Tukang kerupuk ini dia menjual satu plastik itu isinya 20, harganya 10.000. Terus dia jual, orang lain ya menjual bungkusnya, ya dibungkus lagi, isinya 3, dijual 5.000. Walaupun dijual 5.000, isinya 3, tapi laku keras. Saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara, ada orang yang kerja keras, tapi untungnya sedikit. Ada orang yang kerjanya tidak terlalu keras, ya, tapi untungnya lebih banyak. Kalau kita iri kepada orang yang kerjanya sedikit, untungnya lebih besar, kita tidak akan maju. Kita tidak boleh iri kepada orang lain yang kerjanya sedikit, tapi untungnya lebih besar. Saudara dikasih Tuhan. Mari kita belajar mengenai persembahan ini yang diambil dari Markus, ya, pasal 12, ayat 41, yang demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bacaan yang baru saja kita baca, kita melihat waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan muridnya dan banyak orang di dalam bait Allah, saudara. Nah, di dalam pertemuan itu biasanya para pemimpin, ahli Taurat, orang Farisi itu duduk di depan. Mereka memberikan persembahan. Bagaimana bisa tahu mereka memberikan persembahannya banyak, saudara? Ya, barangkali kalau zaman waktu itu, ya, kan uangnya terdiri dari logam. Jadi ketika dimasukkan ke dalam kotak itu, ya banyak. Kalau zaman sekarang itu, ya orang memberikan persembahan karena lubangnya sempit nggak masuk, saudara. Barangkali dibagi 2 ya, atau dibagi 3 supaya bisa masuk semua. Wah, dia memberikan persembahannya banyak, saudara, dari tebal tipisnya. Jadi sebenarnya ya, orang kita itu ketika orang lain memberi persembahan itu tidak usah lihat-lihat. Ya. Saudara memberikan persembahan
tidak untuk diperlihatkan kepada orang lain, ya. Orang lain juga tidak boleh ingin tahu orang itu memberi persembahannya banyak atau sedikit. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi kadang-kadang kita itu tidak sengaja ya, terlihat, melihat, wah, ya, karena itu bunyinya itu tok 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 gitu. Ya. Karena apa? Ketika dimasukin itu nggak masuk, ya, jadi kelihatan. Ya, ada yang memberikan persembahan banyak, ada yang memberikan persembahan sedikit. Jadi ketika orang-orang itu memberikan persembahan banyak, ya dia duduk di depan. Kemudian dari belakang sekali, mungkin dia nggak duduk di kursi. Barangkali dia berdiri di tempat yang jauh. Datanglah seorang janda miskin. Bagaimana bisa tahu dia itu janda miskin? Ya, saya membayangkan mungkin dari pakaiannya. Pakaiannya, ya, sudah lama, ya. Pakaiannya ya tidak seperti orang-orang yang kaya atau orang-orang yang keuangannya baik, saudara. Ya. Bagaimana dia itu seorang janda? Ya, barangkali ya ada tanda-tanda khusus bahwa dia ini seorang janda. Jadi ketika dia datang, dia memberikan persembahan. Persembahannya itu ya dikatakan hanya sedikit, ya. Hanya 2 peser, ya, seduit. Itu kalau dibaca di dalam sejarah gereja, sejarah kerajaan Allah, ya, itu uang yang paling kecil pada waktu itu. Jadi kalau sekarang itu barangkali ya 1.000 rupiah. Jadi ketika dimasukkan, ya, bunyinya hanya 1 kali, tong. Wah, dia memberikannya 1.000 rupiah. Tapi saudara dikasih Tuhan, yang menarik, Tuhan Yesus itu tidak memuji orang karena persembahannya banyak, ya, dan tidak menegur karena persembahannya hanya sedikit, saudara. Tapi Tuhan Yesus kemudian memuji bahwa di antara yang memberikan persembahan-persembahan itu, janda miskin inilah yang memberikan yang terbanyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa janda miskin itu digambarkan memberikan yang terbanyak? Alkitab mengatakan bahwa itu semua kepunyaannya. Itu semua adalah seluruh nafkahnya. Jadi artinya apa? Ketika dia memberikan uang 1-2 peser itu, seduit itu, sesudah itu dia tidak punya uang lagi. Dia nggak berpikir makan sore bagaimana. Makan sore dia berarti apa? Sesudah pulang dari ibadah itu, dia harus bekerja. Dengan bekerja itu, dia memperoleh untuk makan hari itu, saudara-saudara dikasih. Sementara orang-orang yang kaya, saudara, mereka memberikan memang nilainya besar. Tapi ketika mereka memberikan uang itu, mereka masih punya banyak, saudara. Baik yang ada di kantongnya, baik yang ada di rumahnya, masih banyak. Jadi ketika Tuhan Yesus memuji persembahan seorang janda ini, memang janda ini memberikan lebih banyak. Dan itu tidak bisa disangkal bahwa janda itu memberikan seluruh nafkahnya. Sesudah itu dia tidak punya lagi. Walaupun hanya seduit, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya, ketika seseorang itu menyadari bahwa dia orang berdosa dan ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bisa memperoleh jaminan kehidupan yang kekal, sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita yang percaya, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, bukan hanya kita memperoleh hidup yang kekal, bukan hanya
rohnya milik Tuhan. Bukan hanya tubuhnya milik Tuhan. Bukan hanya jiwanya milik Tuhan. Tetapi juga harta, ya, kesempatan yang kita punya, itu semua milik Tuhan. Coba Ibu Bapak renungkan. Ketika saudara ditebus, seharusnya dihukum, seharusnya masuk ke dalam api neraka, tapi Yesus menebus dan memberikan hidup yang kekal. Bukan hanya rohnya milik Tuhan, tapi apa yang kita dapatkan sesungguhnya adalah milik Tuhan. Tapi seringkali orang menganggap itu kan hasil kerja saya, itu karena kreativitas saya, karena kepintaran saya. Betul tidak, saudara? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara-saudara. Apa yang kami miliki, yang kita miliki, itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Mari kita belajar untuk memberikan persembahan yang benar. Supaya apa? Supaya kita maju. Maju di dalam rohani, maju di dalam ketaatan kepada Tuhan, maju di dalam segala usaha pekerjaan kita. Artinya apa? Kita disiplin, kita setia kepada Tuhan. Saudara, saya tadi pagi membaca satu cerita ya di grup GSK. Itu menarik, saudara. Jadi ceritanya begini. Ada seorang ibu ya di Hubei. Dia dapat kabar bahwa anaknya yang bekerja di Beijing ya, di Peking ya, itu mau menikah. Wah, si ibu janda ini sibuk ya, ganti sofa, ganti televisi, ya, semua diganti karena apa? Anaknya mau pulang, mau menikah, bawa istri, saudara. Jadi ketika si ibu ini mempersiapkan segala sesuatunya, besoknya diberitahukan bahwa anaknya mati dibunuh, saudara. Wah, dari kabar gembira menjadi kabar yang sangat memilukan, ironis sekali. Ternyata saudara tahu nggak? Anaknya itu dibunuh oleh temannya, teman kerjanya. Karena anaknya ini punya hutang, tapi hutangnya itu belum dibayar. Jadi ketika dia mau menikah, dia menagih, hutangnya tidak mau dibayar, temannya ini memaksa, sampai akhirnya karena tidak dibayar, akhirnya dia marah, dia tusuk pakai pisau, dan temannya ini mati. Wah, mamanya punya anak cuma satu, sekarang meninggal pula. Pasti dia sedih sekali ya. Lalu diceritakanlah bahwa temannya yang membunuh ini dibawa ke pengadilan. Saudara, ketika di pengadilan, ya, ternyata temannya ini lahir dari keluarga broken home. Jadi ketika anaknya masih kecil-kecil, papa mamanya ini sudah berpisah. Jadi mamanya meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, dia menikah lagi. Nah, anak ini seringkali dipukulin oleh papanya. Anak ini tidak diperlakukan dengan baik oleh orang tuanya, saudara. Sehingga dia itu tumbuh menjadi anak yang emosional dan tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Ketika mendengar hal itu, ya, mamahnya yang anaknya dibunuh ini, dia menjadi sedih ya. Kasihan juga ya. Dia mencoba untuk berdiri di pinggirnya dia dan berempati, kalau saya jadi dia gimana. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tahu nggak? Ketika pengadilan itu memeriksa perkara-perkara ini, ya, sampai akhirnya diberikan kesempatan di dalam pengadilan ini
Siapa yang mau berbicara untuk memberatkan hukuman atau meringankan hukuman? Saudara, menarik. Yang menariknya pasti biasanya kalau di Indonesia, kalau orang membunuh apa? Orang yang menghabiskan nyawa, menghilangkan nyawa harus nyawa diganti nyawa, saudara. Betul sekali. Tapi menariknya, saudara, ibu ini mengatakan, saya kasihan sama anak ini. Dia tidak dibesarkan dengan cara yang baik. Memang dia membunuh. Tapi saya meminta kepada hakim, hukumlah dia seringan-ringannya, karena dia masih muda, saudara. Meminta hukuman seringan-ringannya, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Semua yang hadir, semua memandang kepada ini. Tidak salah. Apakah benar ini? Tidak mimpi, ini benar, saudara. Sampai akhirnya ya, hakim memutuskan pemuda ini dihukum hanya 12 tahun. Padahal biasanya di China itu kalau membunuh itu hukumannya mati, saudara. Tapi dihukum hanya 12 tahun. Kemudian apa? Si pemuda yang membunuh ini bertekuk lutut kepada ibu yang dibunuh. Dia sangat-sangat berterima kasih, saudara. Seolah-olah hidupnya yang sekarang itu hasil pemberian daripada mamanya yang anaknya dibunuh oleh dia. Saudara, saya memikirkannya. Ini seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menebus segala dosa-dosa kita. Seharusnya kita mati karena dosa kita. Tapi karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka saudara dan saya dapat pengampunan, dapat hidup yang kekal, diberi anugerahnya banyak kesempatan. Saudara dikasih. Jangan mengatakan, ini uang saya, ini harta saya, ini hasil kepintaran saya. Saudara. Ingatlah, anak-anak yang sudah ditebus, saudara yang sudah ditebus, saya yang sudah ditebus, saya adalah milik Kristus. Dan apa yang saya miliki sesungguhnya, itu adalah milik Kristus. Ketika datang kepada Tuhan, kita berdisiplin. Datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Tapi datanglah memberikan persembahan. Saya juga menyadari, ya, saya tahu bahwa saya milik Tuhan. Kadang-kadang saya juga tidak bawa uang, tidak memberikan persembahan, atau memang sedang tidak punya uang. Pernah nggak saudara ada teman menikah tapi tidak punya uang? Jadi saudara gimana? Saya pernah ya tidak punya uang. Jadi apa yang saya lakukan? Uang tidak ada. Jadi saya cari-cari barang apa yang bisa dikasih. Terus saya lihat ada buku ya yang cocok. Saya bungkus buku sebagai kado. Orang lain kasih angpau. Karena tidak punya uang, ya kasih kado. Ya nggak apa-apa, diterima juga. Saya juga ingin memberitahukan, bila saudara ya ke gereja tidak punya uang, ke gereja saja, tidak apa. Saudara bisa memberikan persembahan apa? Pikiran saudara, doa-doa saudara, tenaga saudara. Itu juga merupakan satu persembahan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, berikan persembahan yang benar-benar menyatakan bahwa saya itu taat kepada Tuhan. Kalau kita ya, memberikan persembahan untuk dilihat orang, itu tidak menjadi berkat. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Saya waktu kecil juga seringkali tidak memberikan persembahan waktu sekolah minggu. Tapi satu waktu, ya, saya ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Saya kumpulin uang jajan itu. Sebenarnya ada suara ini, jangan kasih persembahan. Kasih persembahan juga sama saja. Lebih baik kamu jajanin atau beliin apa.
ada suara itu. Tapi saya mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Saya beri. Saudara, sejak saat itu saya berusaha memberikan persembahan. Waktu remaja, pemuda, sampai saya sudah menjadi tua, saudara, saya tidak pernah mempunyai sepeda baru. Saya tidak pernah mempunyai motor baru, apalagi mobil baru. Tidak pernah. Saya selalu beli yang bekas-bekas, yang murah, yang kemudian diperbaiki dan diperbaiki. Parlin tahu bagaimana saya merawat mobil yang tua. Sampai mobil itu akhirnya dikilo. Tapi sebelum dikilo, saya masih bisa menjalankan dan memperbaiki mobil. Tapi pada satu waktu, saya bisa membeli motor baru. Yang sekarang itu yang saya punya, itu motor baru, beli dari baru. Sudah sekitar 8 tahun. Kemudian sesudah itu, saya bisa membeli mobil baru, walaupun dengan cara dicicil. Sebaiknya beli mobil dicicil itu tidak baik. Saya menyadari betul. Mobil yang seharga kurang dari 200 juta dicicil menjadi hampir 250 juta. Sekarang kalau dijual 100 pun nggak laku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya ingin memberitahukan. Saya ingin mengajarkan kepada saudara-saudara. Ingatlah, untuk setia memberikan persembahan. Saya adalah milik Tuhan. Saudara, anak-anak Tuhan, saudara adalah milik Tuhan. Apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang benar. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sehingga apa? Sehingga saudara diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong jemaat, Tuhan tolong kami semua yang ada di sini, yang ada di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Perbaharui mindset kami. Perbaharui pemahaman teologi kami. Pemahaman yang salah Tuhan perbaiki. Tuhan tolong kami. Kami mau menyerahkan semua seruan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pengumuman ya. Sesudah acara kebaktian, ada undangan dari keluarga Bapak Paulus ya, berkenaan dengan anaknya Jo yang kemarin disunat ya. Jadi sesudah acara kebaktian supaya ke rumahnya ya mau makan-makan, tapi saya pesan ya, jangan kerumunan ya, disiplin ya, pakai masker, dan jangan lama-lama, cepat pulang. Yang penting saudara kasih sedikit uang. Oh, mau banyak juga boleh. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah dikumpulkan dan yang akan dikumpulkan, semua transferan. Tuhan, Kau menilik hati dan pikiran kami. Berkati semua persembahan ini untuk dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu yang ada di sini, yang ada di rumah, di dalam segala usaha pekerjaan, di masa krisis, kami percaya Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memberkati anak-anak. Tuhan tolong kami yang masih di dalam kelemahan,
belum bisa memberikan persembahan, Tuhan tolong kami. Biarlah di kesempatan-kesempatan yang lain kami dapat memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara masih tetap berdiri, saudara akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Sebelum saudara pulang, kita akan berdoa untuk anak sekolah minggu David yang berulang tahun.